السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita miliki dan rasakan. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha menggunakan sisa-sisa dari nikmat umur dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita berjumpa dengannya di hari kiamat kelak, kita dalam kondisi memiliki bekal yang cukup. Dan sungguh sebaik-baik bekal untuk kita bisa meraih kebahagiaan di akhirat, yang dengannya kita bisa meraih syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dengan kita memperbanyak amal soleh berbekal dengan ketakwaan. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa, yang artinya dan berbekallah kalian, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid, di mana pembahasan kita masih pada ibadah-ibadah al-batinah, ya, ibadah-ibadah hati. Itu kita masih pada pembahasan ibadah al-khawf, yakni rasa takut. Ya, sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu bahwasanya salah satu ibadah yang agung yang merupakan ibadah hati adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takut ketika kita nanti diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban. Takut akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takut terhadap azab dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan takut terhadap neraka yang di sana Allah akan mengazab orang-orang yang ingkar dan kufur kepadanya. Maka takut seperti ini adalah takut yang diperintahkan, bahkan merupakan ibadah yang agung. Sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Yang artinya, jangan kalian takut kepada makhluk-makhluk, kepada mereka, jangan. Tapi takutlah hanya kepadaku jika kalian betul-betul beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau kalian betul-betul beriman, maka takut hanya kepada Allah. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi wa khafa wa'id." Dan demikianlah itu semua, itu kemenangan, ya, kenikmatan di surga bagi orang-orang yang takut terhadap kedudukanku, firman Allah, dan bagi orang-orang yang takut terhadap ancamanku. Bahkan di akhir surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jazaohum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah." Balasan bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Siapa mereka ini? Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah diperuntukkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang belum melihatkan, pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang sebab-sebab yang bisa dilakukan oleh seorang hamba supaya rasa takutnya itu semakin besar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, baru satu kita bahas pada kesempatan yang lalu, itu at-ta'arruf ala asma'illahi wa sifatih. Supaya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin besar, hendaknya kita mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa tafakkuru fi ma'aniha. Begitu pula hendaknya kita bertafakkur, memikirkan makna-maknanya. Wa bi khassatin al-asma' allati tadullu ala sifatil quwwati wal jabaruti wal ilm. Khususnya sifat-sifat Allah yang menunjukkan tentang kekuatan, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan kita memahami Allah itu adalah Al-Qawi, yang maha kuat, ya, yang tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan Allah Al-Qawi, maha kuat. Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Al-Jabbar, yang maha perkasa. Ya, Allah yang maha besar. Nah, kalau ini kita resapi, kita fahami, kita tafakuri, ya, maka itu akan semakin menambah rasa takut kita kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, maha mengetahui, Al-Basir, maha melihat, As-Sami, maha mendengar. Sehingga kalau ini kita pahami, ya, saya kalau berbuat dosa, Allah maha melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui setiap apa yang saya lakukan. Dan hukuman Allah maha dahsyat, Allah maha besar, maha kuat, maha perkasa. Nah, kalau ini semua kita sadari, ya, dengan mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, khusus yang berkaitan dengan kemahabesaran, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan semakin menambah rasa takut kita kepadanya. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, at-ta'arruf ala nususil wa'id wat tarhib. Qawli ta'ala fi tarikis salah
ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Supaya rasa takut kita semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan? Hendaknya kita mengenali, membaca, mentadabburi ayat-ayat yang mengandung ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan menambah rasa takut kita. Seperti contoh yang beliau sebutkan di sini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Ya, penduduk neraka Saqar ditanya, "Kenapa kalian dijebloskan, dilemparkan ke dalam neraka Saqar?" Mereka mengatakan, "Lam nakum minal musallin." Kami ini dibakar, ya, dilemparkan ke dalam neraka Saqar ini karena ya dahulu kami meninggalkan sholat. Ya, ini ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, atau ancaman-ancaman yang lainnya. Ya, tentang perihnya siksaan api neraka. Kita baca itu. Ya, seperti yang beberapa kali kita bahas setiap malam Jumat. Ya, kajian tafsir juz amma. Itu di sana dalam beberapa pembahasan banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang dahsyatnya, ngerinya api neraka itu. Ya, seperti kemarin kita bahas tentang makanannya api neraka itu dari zakum. Ya, minumannya yang luar biasa panasnya, baru dideketin ke wajah saja sudah hangus wajahnya. Bagaimana kalau kemudian dimakan? Dan seterusnya. Ya, jadi baca ayat-ayat tentang ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis-hadis tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mengerjakan larangan-larangan Allah. Baca ya ancaman-ancaman tersebut. Ya, dan itu akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, supaya kita semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di sini adalah tadzakkurul mauti wa ma ba'dahu. Itu hendaknya kita mengingat kematian dan mengingat kejadian-kejadian yang akan menimpa kita setelah kematian itu. Ya, dan memang kematian itu adalah sebaik-baik nasihat bagi seorang hamba. Makanya Nabi SAW menyuruh kita banyak-banyak ingat mati. Ya, kata Nabi SAW, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Yang artinya hendaknya kalian memperbanyak untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan segala kenikmatan, segala kelezatan, yakni al-maut, itu kematian. Ya. Begitu pula dalam Al-Quran. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa dari kalian yang paling bagus amalannya? Kata para ulama. Ya, ketika menafsirkan ayat ini, kata mereka, Allah menyebutkan Allah menyebutkan kematian sebelum kehidupan, padahal kita hidup dulu baru mati. Kenapa? Kata para ulama, supaya kita lebih banyak ingat mati daripada hidup. Ini sebaik-baik nasihat yang akan mengerem kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan memberikan motivasi semangat bagi kita untuk terus istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ingat mati. Ya, ingat mati. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk ziarah kubur.
Ya, tujuannya apa? Untuk ingat mati. Ya, bahwasanya kita itu cepat atau lambat akan seperti saudara-saudara kita yang sudah dikuburkan. Ya, kematian itu sesuatu yang pasti. Ibarat pintu yang semua kita akan memasukinya. Yang kapanpun bisa datang menimpa kita. Nah, kalau ini kita sadari, insya Allah kita tidak akan ya niku-niku, tidak akan berani melakukan ya kemaksiatan menentang Allah Subhanahu wa taala. Hendak bermaksiat misalnya. Ya takut kalau pas maksiat itu di sana nyawa kita dicabut. Ya. Bisa terjadi enggak? Bisa. Namanya mati itu enggak nunggu kapan kita siap. Ya. Kapanpun bisa datang kematian dan kita kadang dengarkan. Ya, ada orang naudzubillah lagi dalam pengaruh obat-obatan, lagi dalam pengaruh khamr, mati bisa. Ya. Naudzubillah ada yang lagi berzina, mati di sana. Kejadian. Karena ada berita seperti itu. Naudzubillah. Sehingga apa? Itu tanda su'ul khotimah tadi. Nah ini, ya kalau ini kita sadari, insya Allah akan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin besar. Begitu pula sadari akan apa yang kita akan alami setelah mati itu. Ya, dari azab kubur, dari siksaan kubur. Ya, itu kalau kita sadari insya Allah. Ya, dari bagaimana kengeriannya hari kiamat, kedahsyatannya di padang mahsyar, ya, dan seterusnya dari kejadian-kejadian setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau kita baca, kita sadari, kita fahami, maka itu semua akan menjadi tameng kita ya dari terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Ya. Nah, jadi itu dia 3 hal yang disebutkan oleh Syekh di sini kaitan dengan bagaimana kita menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para jamaah yang muliakan, kata beliau di sini, man khafa ahadan aw syai'an haraba minhu illa Allah jalla wa ala faman khafahu laja ilaihi wa taqarraba minhu. Apa bedanya kita takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah? Kata beliau, orang yang takut kepada makhluk, ya, takut kepada hewan yang buas misalnya, itu takut yang wajar, takut yang boleh. Kita kalau takut kepada hewan buas, apa yang kita lakukan? Kita akan menghindar. Kalau ketemu kita akan lari menyelamatkan diri. Itu kalau takut kepada makhluk. Adapun kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru yang terjadi sebaliknya. Apa? Kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan semakin rajin beribadah kepada Allah. Kita akan semakin berusaha istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Kita akan takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Itu kalau kita takut kepada Allah, kita akan semakin dekat kepadanya. Ya, ini bedanya takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin seseorang takut kepada Allah, maka semakin dia akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seseorang takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan semakin istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Jalla Jalla. Ya. Nah,
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin." Yang artinya hendaknya kalian fafirru, fafirru artinya lari. Tapi di sini larinya bukan menghindar, bukan menjauh, larinya menuju Allah. Fafirru ila Allah, larilah kalian menuju Allah. Ya. Jadi orang yang takut justru lari mendekat kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fafirru ila Allah, disuruh kabur, lari, tapi lari di sini bukan menjauh, bukan menghindar, justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain menunjukkan orang yang takut kepada Allah akan mendekat kepadanya. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja min Allah illa ilayh thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ini kisah tentang 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk yang kemudian diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, gara-gara 3 sahabat ini tidak ada alasan sebenarnya. Itu Ka'ab bin Malik, kemudian ulun lupa yang 2 ya. Ya. Jadi ketiga sahabat ini tidak ada uzur untuk tidak ikut perang, tapi mereka membuat alasan-alasan yang sebenarnya tidak ada gitu. Sehingga mereka pun tidak ikut perang. Nah, pulangnya Nabi SAW dari perang Tabuk, ketiga orang ini diboikot oleh Nabi SAW. Tidak diajak bicara dan seterusnya. Sehingga ketiga sahabat ini merasa dunia itu seolah-olah sempit bagi mereka. Namun apa yang mereka lakukan ketiga sahabat ini? Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian Allah pun mengampuni mereka dengan turunnya ayat ini. Surah At-Taubah ayat 118. Turun ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni ketiga sahabat tersebut. Karena mereka ketika dalam kondisi diboikot seperti ini, mereka tetap bersabar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi justru ketika seorang takut kepada Allah, dia kembali, dia lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang dampak positif orang yang takut kepada Allah. Semakin takut dia, maka semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, apa saja manfaat-manfaat yang akan diraih oleh seseorang yang besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, al-mubadaratu li ta'atillahi ta'ala bi fi'li awamiri wa ijtinabi nawahi. Jadi seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bersegera untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, bersegera untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya. Bahkan yang kecil sekalipun dia akan berusaha jauhi. Karena dia tahu yang dia maksiati adalah zat yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha mengetahui segala-galanya. Seperti yang sering kita sampaikan, la tanzur ila sigharil ma'asi walakin inzur ila man ta'si. Anda itu jangan melihat pada kecilnya dosa, tapi lihat siapa yang Anda maksiati. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan
berusaha, bersegera untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi dosa-dosa. Kemudian yang kedua, dengan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia lakukan? Ada huquqil ibad wajtinabu dzulmihim wa ta'addi alaihim. Maka dia akan segera mengembalikan hak-hak orang yang pernah dia sakiti. Dia akan segera mengembalikan hak-hak orang yang pernah dia ambil. Dan dia akan berusaha menghindari jangan sampai untuk berbuat kezaliman. Dia akan berusaha menghindarkan diri untuk berbuat kezaliman. Ya, karena dia takut. Saya kalau menzalimi orang, ya bahaya nanti saya di akhirat. Ya, bahaya nanti saya di alam barzakh, di kuburan. Jika dia pun, kalaupun sudah misalnya pernah menzalimi orang, dia akan berusaha untuk mencari orang itu, untuk mengembalikan haknya, untuk minta maaf kepada dia. Ini kalau orang sudah ada rasa takut kepada Allah. Bahkan mungkin ya hutang yang 1.000, 2.000 yang mungkin dia belum bayar, itu akan kepikiran. Ya mungkin dulu pas SMA misalnya beli gorengan 5 dimakan dibayar 3 misalnya. Ya, nggak dikasih. Itu akan kepikiran bagi dia kalau dia ada rasa takut kepada Allah. Mungkin akan dicari itu ibu goreng yang jual gorengan itu, dibayar kemudian minta maaf. Ini kalau dia ada rasa takut. Ya. Untuk ngutang pun dia akan takut, kecuali kalau mendesak darurat sekali. Karena dia tahu bahayanya ngutang kalau nggak kebayar, ya kan? Kita beberapa kali sampaikan di kajian subuh, ya orang kalau mati bawa hutang, ya nggak kebayar, itu awaknya akan kepanasan terus sampai hutangnya itu dibayarkan. Kisah Nabi SAW yang awalnya tidak ingin mensolati seorang karena banyak hutang, tapi karena ada sahabat yang siap membayarkan, baru Nabi mensolati. Nah kalau kita ketahui ancaman-ancaman seperti itu, untuk ngutang pun kita akan sangat hati-hati. Kalau nggak darurat sekali nggak akan kita lakukan. Ya. Apalagi untuk mengambil hak milik orang, menzalimi orang, memukul orang, menyakiti orang, mengambil milik orang. Karena kita tahu itu ya ancamannya dahsyat. Baik di kuburan apalagi nanti di akhirat. Ya. Dengan kita tahu berbuat zalim itu akan menjadikan orang bangkrut nanti di akhirat. Pahalanya habis untuk membayar kezalimannya. Gak berani kita berbuat zalim. Ya. Kalau kita tahu ternyata ya mengadu domba orang akan menjadikan seorang disiksa di kuburannya, gak akan berani kita melakukan. Dan seterusnya. Ya. Jadi dengan seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan dia berusaha untuk menunaikan hak-hak saudaranya. Dia tidak akan pernah berani berbuat zalim kepada saudaranya karena takut kepada Allah. Dia takut hisabnya nanti berat di akhirat. Karena dia takut nanti menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Ya. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-firar ila Allah Ta'ala wal luju' ilaihi wal ihtimal. Jadi orang kalau dia rasa takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan lari menuju Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi berlindung kepada selain Allah, kepada jin kah, kepada jimat-jimat kah,
ya kepada penghuni ini, penghuni itu kah? Enggak. Karena dia takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Anda minta perlindungan, dia minta perlindungan hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang dia takuti. Dan ini akan menjadikan orang tersebut pemberani. Kalau dia takutnya itu hanya kepada Allah. Maka kita lihat para sahabat dahulu, hasil didikan Rasulullah SAW, anak-anaknya para sahabat, hasil didikannya para sahabat itu Masya Allah, ya pemberani-pemberani, karena mereka takutnya hanya kepada Allah. Lihat Usamah bin Zaid, anak dari anak angkatnya Nabi SAW, Zaid bin Haritha, umur 16 atau 17 tahun itu sudah jadi panglima perang. Belasan tahun jadi panglima perang. Melawan siapa? Pasukan Romawi dilawan. Menang apa kalah? Menang. Anak-anak sekarang umur belasan tahun ngapain? Perang, tapi perang di game. Ya. Perangnya di game, sibuk dengan game ini, game itu. Sahabat dulu seperti itu, karena mereka takutnya ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Ya, seperti pesannya Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Abbas. Waktu itu ibnu Abbas masih anak-anak. Ya, apa kata Nabi SAW? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai nak, ya kalau engkau ingin minta, minta hanya kepada Allah. Ingin minta tolong hanya kepada Allah. Dan banyak yang Nabi SAW nasihatkan. Di antaranya kemudian Nabi SAW bersabda, ya seandainya seluruh manusia bersepakat untuk menimpakan keburukan kepadamu, maka mereka tidak akan pernah bisa menimpakan keburukan kepadamu kecuali kalau Allah sudah izinkan. Ya. Jadi kalau seluruh manusia, kata Nabi SAW, bersekongkol untuk membinasakanmu, mereka tidak akan pernah bisa membinasakanmu kecuali setelah diizinkan oleh Allah, kecuali dengan izin Allah. Nah ini kalau diyakini oleh seseorang, maka ya itu akan menjadikan orang yang pemberani. Ya. Nah, jadi yang ketiga apa? Manfaat dari takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seorang itu semakin dekat dengan Allah, dan dia dalam kondisi apapun hanya akan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Nah, itu dia manfaat atau buah hasil dari orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini beliau menyebutkan tentang macam-macam takut kepada selain Allah. Ya, aqsamul khawfi min ghairillah, macam-macam takut dari selain Allah, kepada selain Allah. Ya. Al-qismul awal, yang pertama, al-khawfut tabi'i, takut kepada selain Allah yang merupakan tabiat manusia. Ya, misalu, contohnya al-khawf min adu atau sabu' atau ghairi dzalik, seperti seseorang takut kepada hewan buas. Ya wajar takut kepada hewan buas. Hukumnya apa? Mubah, boleh-boleh saja. Gak mungkin kan kita lagi di hutan ya, tiba-tiba di depan kita ada singa. Kan kita nggak mungkin mengatakan saya takut hanya kepada Allah. Ya tetap harus menghindar, ya berusaha menyelamatkan diri gitu. Ya artinya takut kepada hewan buas itu memang sesuatu yang tabiat manusia, sehingga itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya, takut kepada sesuatu yang ngeri, yang terlihat ini,
wajar takut gitu. Ya. Sebagaimana kisah Nabi Musa yang takut dengan siapa? Ancaman Fir'aun. Waktu itu Nabi Musa meninju ya salah seorang dari kaumnya Fir'aun, dari orang Kibti, lagi tengkar sama Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa ingin membantu seorang Bani Israel ini, maka orang Kibti ini ditinju, sekali tinju langsung mati. Nabi Musa orangnya kuat. Nah, kemudian yang pada akhirnya diketahui yang membunuhnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka dikasih tahu Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Fir'aun sudah mengerahkan tentaranya untuk mencarimu. Ya, ingin membunuhmu karena engkau telah membunuh seorang Kibti pada waktu itu. Maka Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun. Ya, sampai ke Madian bertemu dengan Nabi Syuaib dan seterusnya. Jadi wajar ya orang menghindar dari musuh. Ya. Atau misalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah ke Taif, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar oleh penduduk Taif, bahkan dilempari. Nabi SAW menghindar. Ya betul, beliau SAW takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi melihat ini juga, lihat maslahat mafsadahnya, beliau SAW menghindar. Walaupun pada akhirnya kemudian Nabi SAW ditawari oleh malaikat gunung, karena Taif itu ada di antara pegunungan. Malaikat gunung nawari Nabi SAW, minta izin gunung itu mau diangkat, dilempar ke penduduk Taif. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan. Ya, justru aku berharap dari penduduk Taif ini akan muncul pejuang-pejuang Islam. Ya. Nah, jadi takut yang sifatnya tabi'i. Ini suatu yang wajar, suatu yang mubah. Kemudian ada takut yang hukumnya haram. Kalau tadi takut tabi'i, hukumnya boleh-boleh saja. Ya. Kemudian ada takut yang haram. Itu apa? Wa huwal khawful ladzi yahmilu sahibahu ala tarki ma aujaballahu ta'ala alaih. Itu rasa takut yang menjadikan seseorang meninggalkan perintah-perintah Allah atau mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini takut yang haram. Misalnya ya seorang di kantornya oleh bosnya dikatakan, siapa yang puasa di bulan Ramadan saya akan pecat. Dia nggak puasa gara-gara takut sama bosnya misalnya. Sehingga gara-gara takut dia meninggalkan perintah Allah. Atau sebaliknya, gara-gara takut kepada atasannya, ya dia kemudian mengerjakan larangan-larangan Allah. Ini takut yang haram. Insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.